Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Mulyari Perma, NIM 1803042. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen pelayanan kesehatan. Rumah sakit dan puskesmas merupakan subsistem pelayanan kesehatan yang pada dasarnya melaksanakan dua jenis pelayanan. Yang pertama pelayanan kesehatan dan yang kedua pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan yang diberikan adalah pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik, pelayanan keperawatan. Pelayanan yang dilakukan di rumah sakit meliputi gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap. Sedangkan di puskesmas yaitu pelayanan gawat darurat, ke arah pertolongan pertama, dan rawat jalan. Sejalan dengan reformasi di bidang kesehatan, melalui paradigma sehat, pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun di puskesmas lebih difokuskan pada upaya promotif atau promosi kesehatan dan pencegahan preventif dengan tidak mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Selain itu, pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas bukan hanya kepada individu atau pasien, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Sehingga pelayanan kesehatan yang dilakukan merupakan pelayanan kesehatan paripurna atau komprehensif dan holistik. Dengan bergesernya orientasi pembangunan kesehatan, mendorong rumah sakit dan puskesmas melakukan perubahan visi dan misi strategi dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Manajemen yang diterapkan di jajaran Departemen Kesehatan lebih mengacu kepada konsep yang disampaikan oleh Guattari, yaitu melalui fungsi-fungsi planning atau perencanaan, organizing atau perorganisasian, executing penggerakan pelaksanaan, dan pengawasan dan pengendalian yaitu controlling. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen pelayanan kesehatan di rumah sakit. Fungsi manajemen dilakukan di rumah sakit secara garis besar meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Yang pertama saya akan menjelaskan perencanaan. Terdapat beberapa jenis perencanaan secara spesifik yang dilaksanakan di rumah sakit, yaitu perencanaan pengadaan obat dan logistik yang disusun berdasarkan pola konsumsi dan pola epidemiologi. Yang kedua, perencanaan tenaga profesional kesehatan dalam menentukan kebutuhan tenaga tersebut, misalnya tenaga perawat dan bidan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain ketergantungan pasien dan beban kerja, dan lain-lain. Yang kedua itu ada pengorganisasian, upaya untuk menghimpun semua sumber daya yang dimiliki oleh rumah sakit dan memanfaatkan secara efisien untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga itu ada penggerakan pelaksanaan. Manajemen rumah sakit hampir sama dengan hotel dan penginapan. Kompleksitas fungsi penggerakan pelaksanaan di rumah sakit sangat dipengaruhi oleh dua aspek. Yang pertama, sifat pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada konsumen penerima jasa pelayanan kesehatan atau customer service, dengan hasil pelayanan kemungkinan sembuh dan sembuh secara sempurna, sembuh dengan cacat dan kematian. Apapun hasil, kualitas pelayanan diarahkan untuk kepuasan pasien dan keluarganya. Yang kedua itu pelayanan fungsi executing. Ini sangat kompleks karena tenaga yang bekerja di rumah sakit terdiri dari berbagai jenis profesi. Yang keempat yaitu pengawasan dan pengendalian, merupakan proses pengamati secara terus-menerus atau berkesinambungan pelaksanaan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi atau perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen pelayanan kesehatan di puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksanaan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan. Fungsinya,
pusat pembangun berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Upaya Puskesmas yaitu menyelenggarakan upaya pembangunan berwawasan kesehatan. Yang pertama, analisa dampak kesehatan program pembangunan yang diselenggarakan di wilayah kerjanya. Yang kedua, koordinasi program pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di wilayah kerjanya. Yang kedua, upaya Puskesmas yang kedua yaitu menyelenggarakan upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat di bidang kesehatan. Yang pertama, mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu, polisdes, pos obat dan sebagainya. Yang kedua, membentuk badan penyantum Puskesmas. Dan yang ketiga, penyelenggaraan upaya kesehatan tingkat pertama atau medis dan kesehatan masyarakat secara terintegrasi. Konsep lama ada 18 upaya, konsep baru diselenggarakan menjadi 2, yaitu upaya wajib. 1. Promkes, konseling, KIA atau KB, P2M, gizi dan pengobatan dasar. Yang kedua, upaya pengembangan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat dan wilayah setempat. Penerapan fungsi manajemen di Puskesmas itu pada proses perencanaan. Micro planning dilakukan setahun sekali, kebutuhan tenaga, alat, sarana, dan penunjang lain, perencanaan obat, dan alkes setiap bulan ke Dinkes kabupaten atau kota. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian, struktur organisasi Puskesmas, pembagian tugas, pembangunan wilayah kerja. Yang ketiga ada penggerakan dan pelaksanaan, yaitu kegiatannya lokakarya mini Puskesmas setiap bulan. Yang kedua adanya proses kepemimpinan. Yang ketiga koordinasi lintas program dan lintas sektor. Dan yang keempat pelaksanaan program pokok Puskesmas. Yang selanjutnya pengawasan dan evaluasi melalui pemantauan laporan, pemantau wilayah setempat, survisi, rapat rutin staf. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.